Jelang menghadapi Indonesia, media Australia Courier Mail menyebut terus akan menghadapi tim yang sedang on fire dengan materi pemain yang belum dihadapi Australia di laga sebelumnya. Setelah berharap dan menunggu sekian lama, akhirnya Oli Romeni bisa segera bergabung timnas Indonesia saat melawan Australia dan di semua laga setelahnya. Berikut penjelasan PSSI soal proses Oli Romeni dan Mauro Zelstra, sekaligus presentase peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men. Jelang menghadapi Indonesia, media Australia Courier Mail menyebut, Socceroos akan menghadapi tim yang sedang on fire dengan materi pemain yang belum dihadapi Australia di laga sebelumnya. Hasil imbang 2-2 yang diraih timnas Australia saat melawan Bahrain di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, mendapatkan reaksi besar dari supporter hingga media setempat. Bahkan, hasil itu disebut sebagai sebuah besar yang peluang Socceroos meraih tiket otos ke Piala Dunia 2026. Hasil imbang 2-2 atas Bahrain, menempatkan Australia berada di peringkat kedua klasemen grup C, dengan raihan 7 poin. Australia hanya unggul 1 poin dari Indonesia yang berada di posisi ketiga, itu disebut mengganggu psikologi tim mereka. Dengan keadaan tersebut, membuat media Australia, yakni Courier Mail, menilai bahwa timnas Australia sedang berada di ujung tanduk dalam perebutan tiket otomatis Piala Dunia 2026. Mereka menyebutkan bahwa, kegagalan dalam 2 laga penting mendatang, dapat mengancam peluang mereka untuk lolos langsung ke ajang bergengsi Piala Dunia, yang mana Australia sendiri menempatkan diri sebagai negara Asia yang langganan masuk Piala Dunia, tak hanya menjadi tim langganan Piala Dunia saja, bahkan di Piala Dunia edisi 2022 lalu, Australia mampu menembus hingga babak 16 besar, namun untuk persaingan edisi kali ini, media Australia mengatakan, Indonesia merupakan tim yang sangat memiliki potensi. Mereka selalu menunjukkan peningkatan performa di setiap laganya, bahkan di laga sebelumnya, Australia belum menghadapi sejumlah pemain berkualitas baru milik Indonesia, seperti Max Hilgers dan Eliano Reinders. Apalagi di laga mendatang, mereka nampaknya akan ketambahan sejumlah pemain baru yang mungkin akan semakin membuat Australia terjepit di situasi yang sangat sulit ini. Media Australia sangat menyayangkan, performa Australia justru berada di tengah-tengah tim yang notabene berada di bawah kualitas mereka, yang mana, The Socceroos sendiri, ini justru mengalami penurunan perform, dan hal itu berbanding terbalik dengan calon lawannya di laga mendatang. Australia harus menghadapi situasi sulit di tengah penurunan performa, mereka harus menghadapi Indonesia yang justru menunjukkan peningkatan perform yang bahkan kualitas mereka terus meningkat. Menurut media Australia, ini akan jadi ujian berat bagi tim berjuluk The Socceroos, yang mana calon pendukung timnas Indonesia di markas Australia di laga mendatang, telah dikonfirmasi, mereka sudah siap memborong slot jatah tiket dari pihak tuan rumah. Jangan sampai markas Australia justru berbalik menjadi markas skuad Garuda yang tengah naik perform. Tak hanya itu, media Australia Courier Mail juga mengatakan, setelah Australia gagal meraih kemenangan penting dalam beberapa laga terakhir, Australia yang sedang menurun justru harus menghadapi tantangan besar menghadapi Indonesia yang kini sedang dalam kondisi on fire. Itulah kutipan berita dari media Australia Courier Mail. Laga melawan Indonesia pada Maret tahun 2025 akan sangat krusial untuk menentukan nasib kedua tim. Sebuah hasil negatif dalam pertandingan tersebut bisa membuat mereka semakin terancam oleh persaingan tim lain yang juga berada di grup yang sama. Headline media Australia Courier Mail menyebut, laga krusial melawan Indonesia akan menjadi laga paling menentukan posisi Australia bersaing dengan Indonesia yang tengah on fire. Australia kini akan menghadapi 2 laga penting yang dapat menentukan apakah mereka akan terus bertahan di posisi kedua grup C atau terancam gagal lolos otomatis ke Piala Dunia.
Pada tanggal 20 Maret tahun 2025, Australia akan menjamu timnas Indonesia yang kini menunjukkan performa impresif di grup C. Laga ini dipastikan akan menjadi pertandingan yang sangat krusial. 5 hari setelahnya, Australia akan bertandang ke markas China dalam pertandingan yang juga sangat menentukan. Kemenangan dalam kedua laga ini sangat diperlukan agar Australia dapat menjauh dari kejaran pesaing dan mengamankan posisi mereka di grup. Jika Australia gagal menangkan salah satu atau kedua pertandingan ini, mereka bisa berada dalam situasi yang sangat sulit. Hal ini bisa membuat peluang mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menjadi semakin tipis. Pasalnya, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya memberikan 2 tiket lolos langsung dari masing-masing grup, dengan posisi ketiga dan keempat, mengharuskan setiap tim melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Akankah tiket lolos otomatis ke Piala Dunia dapat diraih timnas Indonesia yang tengah naik perform? Mengingat secara skema hitungan, andai Indonesia mampu menang melawan Australia di kandangnya, maka agregat poin dan selisih gol akan sulit dikejar oleh tim lain di grup C. Jika kemenangan itu terwujud, tentu ini akan menjadi berita trending global, apalagi kini timnas Indonesia tengah menjadi sorotan media global dunia. Setelah berharap dan menunggu sekian lama, akhirnya Ole Romeni bisa segera bergabung timnas Indonesia saat melawan Australia dan di semua laga setelahnya. Berikut penjelasan PSSI soal proses Ole Romeni dan Mauro Zelstra, sekaligus presentase peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026. PSSI akhirnya menjawab kemungkinan Ole Romeni segera bergabung skuad Garuda saat menghadapi Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga tandang cukup berat saat melawan Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret 2025. Walau secara statistik catatan di atas kertas rasa berat, namun data tersebut berlaku pada skuad timnas Indonesia di masa lampau. Data statistik head-to-head kedua negara tersebut tidak berlaku untuk skuad Garuda yang sudah sangat beda seperti saat ini. Pertemuan terakhir Indonesia melawan Australia terjadi di ajang kualifikasi Piala Dunia yang digelar di Gelora Bung Karno. Duel kedua negara tersebut berakhir dengan skor 0-0. Di laga sengit tersebut, skuad Garuda belum diperkuat pemain sekelas Mads Hilgers, Kevin Dix dan Eliano Reinders. Apalagi timnas Indonesia akan segera ketambahan 2 penyerang tajam yang memiliki skill serta kelincahan yang saat ini sedang dipersiapkan oleh PSSI. Mereka adalah Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Sejatinya berkas kedua pemain tersebut sudah berada di Indonesia, bahkan hanya tinggal menunggu prosesnya saja. Namun untuk sementara ini, sejumlah pihak terkait sedang masa reses yang membuat proses tersebut harus tertunda. Walau demikian, namun pihak PSSI menegaskan, tak perlu khawatir. Yang pasti Ole Romeni dan Mauro Zelstra nantinya sudah tersedia saat menghadapi Australia dan di semua laga timnas Indonesia. Dengan kehadiran 2 penyerang tambahan, striker tajam dengan postur ideal tersebut akan memberi warna baru. Lini depan skuad Garuda berpotensi akan semakin efektif, kreatif dan lebih berwarna. Alternatif pilihan penyerang akan semakin banyak dan lebih kaya akan strategi yang berbeda. Langkah itu semakin memperbesar peluang demi peluang lini depan skuad Garuda agar lebih tajam dan berbuah menjadi gol, yang mana selama ini, peluang timnas Indonesia kerap kurang maksimal, dan kerap gagal dikonversi menjadi gol. Menurut Sintayong, ia mengaku, selama ini lini depan timnas Indonesia sangat bermasalah. Sejumlah peluang kerap terbuang yang seharusnya bisa saja berbuah menjadi gol. Kehadiran 2 penyerang tajam tersebut, memang sangatlah ditunggu oleh Sintayong. Kabar ketersediaan Ole Romeni untuk menghadapi Australia membuat pelatih asal Korsel tersebut sangat senang sekaligus memperbesar peluang Indonesia, agar dapat meraih poin penuh di kandang Australia. Sekedar untuk diketahui, kedua penyerang tajam Ole Romeni dan Mauro Zelstra merupakan penyerang yang memang diinginkan oleh Sintayong, untuk dapat menyempurnakan lini depan timnas Indonesia, mengenai proses kedua pemain tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga akhirnya angkat bicara soal proses naturalisasi Ole Romeni dan Mauro Zelstra yang ternyata memang harus tertunda. Berikut ungkapan Arya Sinulinga, memang ada beberapa dokumen yang perlu kami persiapkan lagi, kemudian kita juga tahu DPR-nya sedang reses juga, itulah kata Arya Sinulinga. Namun pada intinya, masyarakat Indonesia diharap bersabar dan tak perlu terlalu mengkhawatirkan masalah tersebut, sebab PSSI dan pihak terkait sudah memiliki hitungan peluang Ole Romeni bergabung skuad Garuda saat menghadapi Australia dan di laga setelahnya segera tersedia.